Pernah nggak sih kepikiran kenapa ya jutaan muslim di seluruh dunia dari Indonesia, Amerika, dimanapun pas sholat semuanya ngadep ke satu arah yang sama, ke Ka'bah di Mekah. Nah kali ini kita bakal kupas tuntas alasannya langsung dari akarnya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling sering ditanyain. Kenapa sih harus ke Arab Saudi? Banyak yang ngira ini ada hubungannya sama negara, atau mungkin sama bangsa Arab. Tapi, beneran gitu? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Jawaban yang paling dasar dan paling utama itu sebetulnya cuma satu, karena ini adalah perintah langsung dari Tuhan. Ini bukan keputusan manusia, bukan hasil rapat, tapi murni wahyu. Perintahnya itu datang dari sumber tertinggi. Ada satu ayat di Al-Quran yang turun secara spesifik ke Nabi Muhammad. Isinya yaitu untuk mengubah arah sholat. Ini adalah momen yang benar-benar bersejarah dan sakral banget dalam Islam. Jadi, ini poin kuncinya yang harus kita pegang erat-erat. Arah kiblat itu bukan soal pilihan geografis atau politik. Sama sekali bukan. Ini adalah bentuk ketaatan mutlak sama perintah Tuhan yang tertulis jelas di kitab suci. Ini fondasi dari semua penjelasan kita. Terus, kenapa harus Ka'bah yang dipilih? Karena Ka'bah ini punya status yang luar biasa spesial. Al-Quran sendiri menyebutnya sebagai rumah ibadah pertama yang dibangun buat manusia untuk menyembah Tuhan yang Esa, jauh sebelum ada negara Arab Saudi modern. Jadi ini adalah pusat spiritualitas yang umurnya udah ribuan tahun. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kamu tahu nggak kalau kiblat umat Islam itu nggak selamanya menghadap ke Ka'bah loh? Ada sebuah kisah perpindahan yang penting banget. Yuk kita lihat. Jadi gini, di awal-awal masa kenabian, umat Islam itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Lalu di tengah-tengah turunlah wahyu yang tadi kita bahas yang memerintahkan untuk pindah arah ke Ka'bah di Mekah. Ini sebuah perubahan yang monumental banget dalam sejarah Islam. Tentu aja ya, perpindahan ini bukan tanpa sebab. Ada hikmah atau kebijaksanaan yang dalam banget di baliknya. Ini bukan cuma sekedar ganti arah kompas, tapi ada sesuatu yang lebih fundamental yang diubah. Oke, kita bedah 3 hikmah utamanya. 1, ini untuk membentuk identitas yang unik buat umat Islam. 2, sebagai ujian ketaatan. Siapa nih yang benar-benar nurut sama perintah Tuhan tanpa banyak tanya? Dan yang ketiga, untuk memuliakan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai simbol tauhid, simbol keesaan Tuhan yang murni. Nah, terus muncul pertanyaan. Kalau kiblatnya pindah, berarti Palestina jadi nggak penting lagi dong? Eits, tunggu dulu. Sama sekali nggak gitu. Penting banget buat kita paham kalau Palestina itu tetap punya kedudukan yang sangat-sangat mulia dalam Islam. Kita harus ingat, Palestina itu lokasi Masjid Al-Aqsa, masjid ketiga paling suci. Palestina itu kiblat pertama kita, tempat terjadinya peristiwa Isra Mi'raj yang agung, dan tanah di mana banyak sekali nabi pernah tinggal. Jadi kemuliaannya nggak pernah berkurang sedikit pun. Nah, dari sini kita bisa lihat bedanya. Dua-duanya tempat yang super suci, tapi perannya beda. Kesucian sebuah tempat nggak otomatis ngejadihin tempat itu kiblat. Pada akhirnya yang nentuin kiblat itu cuma satu hal, perintah Tuhan yang berlaku saat ini. Dan perintah itu sekarang menunjuk ke Ka'bah. Sekarang kita sampai di bagian paling krusial, bagian yang paling sering jadi sumber kesalahpahaman. Ini harus kita luruskan bareng-bareng. Saya ulangi sekali lagi ya, biar jelas banget. Kiblat umat Islam itu mengarah ke bangunan fisik yang namanya Ka'bah, yang letaknya di dalam Masjidil Haram. Kiblat kita itu bukan negara Arab Saudi, bukan benderanya, bukan pemerintahannya. Fokusnya cuma ke bangunan itu, titik. Dan ini cara paling gampang buat mahaminnya. Coba deh kita berandai-andai. Seandainya Ka'bah itu secara geografis ada di Jepang, atau di Brasil, atau di Kutub Utara sekalipun, maka ya umat Islam di seluruh dunia akan sholat menghadap ke sana. Lokasi negaranya yang sekarang itu cuma, ya kebetulan aja, fokus utamanya tetap pada perintah untuk menghadap ke rumah ibadah pertama itu. Oke, biar makin nempel, kita rangkum cepet ya. Kenapa ke Arab Saudi? Jawabannya, karena Ka'bah ada di sana, bukan karena negaranya. Siapa yang nentuin? Allah, lewat Al-Quran. Apakah Palestina itu suci? Banget, sangat suci. Tapi, apa dia kiblat kita? Bukan. Kiblat kita sekarang apa? Ka'bah, di Mekah. Sesimpel itu, tapi maknanya dalam banget.
Dan semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah perenungan. Kisah perpindahan kiblat ini ngajarin kita satu hal penting. Kadang perintah Tuhan itu menuntut sebuah ketaatan yang melampaui logika atau perasaan kita. Ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Dalam hidup kita masing-masing, bagaimana kita memaknai sebuah ketaatan yang sejati?